Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum memulai tugas baru sesuai penempatan oleh superior, kami para misionaris biasanya menerima berkat perutusan. Simbol perutusan itu adalah penyerahan salib misi. 30 tahun yang lalu, ketika saya menerima salib misi bersama dengan 30 teman misionaris lainnya, imam yang mewakili superior menyampaikan amanat berikut di saat menyerahkan salib misi. Saudara terkasih, terimalah salib ini yang menjadi pelindungmu pada jalan tugas kerasulanmu. Inilah bantuanmu dalam segala bahaya. Inilah penghiburan bagimu dalam hidup dan mati. Menoleh kembali ke belakang dan melihat jalan siara imamat dan tugas-tugas pelayanan misioner, saya menyadari kebenaran pesan misioner tersebut. Salib itu sangat berarti dalam berbagai situasi hidup dan terutama sangat inspiratif untuk selalu bisa menemukan cara memotivasi diri ketika saya jenuh dengan tugas-tugas rutin dan tidak menemukan siapa-siapa untuk bisa berbagi pengalaman. Salib, tempat saya mencurahkan segala perasaan saya. Adakah penghiburan dalam salib? Pertanyaan ini terus bergaung dalam benak banyak orang selama nama Kristus masih tegak dan menghiasi sejarah manusia. Dan selalu ada sisi yang berbeda ketika orang menanggapinya. Bagi sebagian orang, ucapan ini tidak bermakna dan tidak bisa diwujudkan oleh manusia biasa. Yang lain bisa menilai ucapan ini sebagai obat bius bagi orang-orang yang menderita dan bentuk cuci tangan bagi orang lain yang segan menolong sesamanya. Namun bagi orang-orang yang percaya Kristus, penghiburan dan inspirasi itu sangat nyata. Inilah tema permenungan kita dalam refleksi di episode ke-157, Salib Tanda Penghiburan. Inilah mutiara kedua yang ingin saya bagikan kepada para adorator sekalian dari permenungan tentang jalan salib. Di sebuah rumah sakit Katolik, seorang pasien yang bukan Katolik meminta agar salib di dinding kamar diturunkan karena ia merasa terganggu dengan salib itu dan bertentangan dengan keyakinannya. Para perawat yang menanganinya keberatan dengan permintaannya itu, dan mereka mengingatkannya bahwa ini adalah rumah sakit Katolik. Karena si pasien ngotot menolak bahkan mulai membuat keributan, kepala pavilion diminta untuk turun tangan. Ia seorang biarawati. Saya tidak bisa menurunkan salib itu, katanya kepada si pasien. Karena salib itu menjadi alasan mengapa rumah sakit ini ada, mengapa sistem pelayanan kesehatan kami bangun, dan mengapa saya ada di sini dan bertugas sebagai perawat dan kepala pavilion. Jika Anda keberatan dengan adanya salib di dinding ruangan ini, kami bisa merujuk Anda ke rumah sakit terdekat. Sang pasien tidak lagi menolak. Dia tetap ingin dirawat di tempat itu. Dan sebelum meninggalkan rumah sakit beberapa hari kemudian, ia sempat meminta maaf atas perbuatannya. Mengapa suster bersikap demikian? Saya bertanya di sore hari setelah peristiwa itu. Ini bukan pertama kali, tetapi tiap penolakan terhadap salib itu menghiburku, katanya. Karena saya ikut menderita di dalam penderitaan Yesus. Tidak ada yang menyangkal kalau salib itu senantiasa menggambarkan penderitaan. Namun karena kita tahu bahwa di dalam penderitaan itu terkandung keselamatan abadi yang merupakan perwujudan cinta Tuhan, penderitaan itu tidak lagi menakutkan, tetapi hanya dilihat sebagai periode transisi, bahkan menghibur dan membanggakan.
Ingat sikap para rasul ketika dianiaya oleh imam besar dan para pengikutnya. Dalam Kisah Para Rasul bab 5 ayat 40-42 kita membaca, mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Rasul-rasul itu disesah dan dilepaskan. Tetapi mereka meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan karena nama Yesus. Menurut paradigma umum, ini kontradiktif. Bagaimana mungkin orang bisa bergembira karena telah dihina dan dianiaya? Sukacita para murid ini merupakan resonansi dari kehidupan Yesus sendiri. Mengawali khotbah di bukit, Yesus mengucapkan sabda bahagia, dan salah satu di antaranya adalah demikian. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ucapan bahagia yang tertera dalam Injil Matius bab 5 ayat 10 ini terus berkembang dalam pengajaran Yesus. Dalam Injil Markus bab 13 ayat 13, Yesus mengingatkan para muridnya akan penganiayaan di masa depan. Ia berkata, "Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat." Pengajaran Yesus ini diwujudkannya sendiri ketika ia mengalami salib yang sesungguhnya. Di dalam penderitaannya, ia menyempatkan diri menghibur perempuan-perempuan Yerusalem yang meratapinya. "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Bahkan ketika sudah bergantung di salib, ia masih menghibur penyamun yang bertobat. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara, salib tanda penghiburan ini bertumbuh dari pemahaman kita tentang makna salib itu sendiri. Pertama-tama mari kita sadari bahwa salib itu menutup sebuah lingkaran kemalangan manusia. Oleh pohon di Taman Eden, manusia jatuh ke dalam dosa. Oleh pohon di puncak Golgota, manusia diselamatkan. Maka salib bukan lagi tanda kemalangan, tetapi tanda keselamatan. Karena makna ini, Paulus berjuang mewartakan salib. Padahal orang Yahudi menganggapnya batu sandungan, dan orang-orang bukan Yahudi menganggapnya kebodohan. Tetapi Paulus melihatnya sebagai hikmat dan kekuatan Allah. Perubahan paradigma tersebut bertolak dari pertobatannya karena disentuh Kristus. Ia pun mati bersama Kristus dalam 3 hari menjadi buta di Damaskus, untuk kemudian bangkit menjadi manusia baru karena disembuhkan Kristus dengan pengantaraan Ananias. Makna salib sebagai hikmat dan kekuatan Allah yang menghibur inilah yang perlu kita wartakan. Namun untuk bisa mewartakannya dengan baik, kita mulai dengan menyadari pengalaman salib yang menghibur. Ketika penderitaan membuat kita berputus asa, tak ada salahnya kalau kita ingat Yesus yang menghibur perempuan-perempuan Yerusalem dan penyamun yang bertobat. Yesus yang menghibur mereka juga menghibur kita. Ketika kita mau melihat salib sebagai jalan pemurnian diri yang menempa kita menjadi rendah hati, tahan uji, dan berdisiplin. Kalau kita melupakan penderitaan diri dan menolong sesama,
kita telah menjadi penghiburan bagi sesama, bagi Tuhan. Jangan hanya melihat rasa sakitnya, tetapi juga lihatlah buah-buah rahmat yang menyertainya. Saya percaya dengan itu kita akan lebih mengasihi salib Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, berkat penghiburan-Mu yang kami terima dari salib-Mu yang agung, kami boleh berharap akan keselamatan abadi dan mau turut serta mewartakan keselamatan itu kepada banyak orang. Janganlah Kau biarkan kami berputus asa, tetapi bantulah kami agar tetap mengasihi salib-Mu yang Kau letakkan di pundak kami. Amin.